lihat ada Pak Sadel, ada Pak Madiswardana juga yang juga saya hormati. Rekan-rekan Forkompinda Kabupaten Badung atau yang mewakili Bapak Kepala Bapeda Provinsi Bali, selamat datang di Kabupaten Badung, Bapak Kepala Bapeda. Bapak Sekda dengan seluruh jajaran Pangkat Daerah Kabupaten Badung, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung serta organisasi kewanitaan di Kabupaten Badung, tim perumus kebijakan Kabupaten Badung yang juga saya lihat hadir lengkap, para rektor perguruan tinggi yang berkesempatan hadir pada acara ini juga yang saya hormati, rekan-rekan para camat, para perwakilan lurah yang hadir juga, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Asmogara pada sore hari ini kita bisa hadir di ruangan Kertagusana kantor Bupati Badung serangkaian kegiatan pembukaan Musrembang RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2027. Sebagaimana kita lihat dalam tayangan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda Provinsi Bali tadi, itu menunjukkan satu indikator yang jelas bagaimana perkembangan daripada Kabupaten Badung ini. Dan kita melihat bahwa memang kita tidak perlu berpikir yang lain. Ternyata memang Badung sampai hari ini hidupnya masih di sektor pariwisata. Tepuk tangan dulu. Oleh karena itulah maka ketika kami alias Vito diberikan kesempatan dan akan mencoba mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati, kami tentu sudah memetakan potensi-potensi yang mungkin kami bisa dorong, yang akan kami lakukan dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan. Dan itu semua sudah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Badung Semesta Berencana 2024-2029, di mana visi kami adalah mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, yang berlandaskan nilai-nilai Namunsa Kertikokabayan. Artinya apa? Bahwa kami menyadari Badung ini adalah satu daerah yang memang sangat tergantung dari sektor pariwisata. Namun kita tidak bisa hanya bicara bahwa Badung adalah sebagai daerah pariwisata, daerah kunjungan wisatawan, tujuan kunjungan wisatawan. Tapi kita juga ingin mendorong, mengangkat pariwisata Badung adalah pariwisata yang berkualitas. Karena bagaimanapun juga kita tidak mau pariwisata yang tidak berkualitas, apalagi pariwisata yang berbasis mass tourism seperti apa yang sering disampaikan oleh para stakeholder pariwisata. Kita menuju quality tourism. Tapi kita tidak bisa bicara quality tourism ketika kita tidak berani melakukan sesuatu terobosan yang lebih fundamental ke depan. Oleh karena itu saya selaku bupati bersama Pak Wakil Bupati tidak ragu-ragu berani mendeklarasikan bahwa kami akan bawa Badung ke depan dengan membawa pariwisata yang berkualitas. Nah itu yang bisa sampaikan pada waktu ini. Kita melihat bahwa dengan Badung kondisi sekarang ini aja, kalau kita lihat indikator ekonomi makro kita tadi, jelas hanya kita kalah dalam satu indikator yaitu masalah indeks pembangunan manusia. Dan itu pun seperti apa yang disampaikan Bapak, kita masih masuk 5 besar nasional kalau kita bandingkan dengan daerah lain, 84,9%. Malah PDB kita malah jauh sekali di atas 143 juta lebih. Ini sangat luar biasa. Jauh sekali. Dan itu kelihatan sekali bahwa kita di Badung ini memang benar-benar kita sangat ketergantungan dari pariwisata. Walaupun kondisi ini sangat rentan buat kita untuk ke depan. Oleh karena itu maka saya pada kesempatan yang lain ini kalau kita melihat juga dari tayangan video tadi dari Bapeda, itu kelihatan sekali bahwa dalam 2 tahun mungkin 1,5 tahun kemudian fokus saya ke infrastruktur. Coba Bapak bisa lihat bahwa pembangunan tidak ada yang lain, infrastruktur. Kalau boleh dibilang, saya ini lama-lama sama Pak Bagus Sasuti dibilang Bapak infrastruktur. Lama-lama buat jalan terus. Selalu kita lihat buat jalan. Kenapa demikian?
Karena saya menyadari salah satu isu tantangan kita untuk menuju quality tourism ini adalah salah satunya adalah masalah kemacetan. Ini kita di mana-mana kita tahu sekarang salah satu wisatawan yang menyebabkan ada keraguan atau mungkin ya ketidak ingin datangan ke Bali adalah salah satu masalah kemacetan. Akhirnya saya coba sekarang satu persatu pelan-pelan tapi pasti saya coba satu persatu saya benahi dengan coba mendorong membangun jalan-jalan di mana-mana. Dan terbukti untuk 2025 saya bagi lagi 20 Februari 2025 menuju 2026 ini kita asumkan di 2026 ini kita sudah melaksanakan konstruksi 3 ruas jalan, yaitu jalan Lingkar Barat dari Jimbaran Hijau menuju Uluwatu, termasuk menuju Udayana, termasuk dari Uluwatu menuju Lingkar Selatan, Safaya dan Melasti, dan terakhir kita membuat jalan dari Berawo menuju Kumar Barat. Ini 2026 sudah dikerjakan. Asumkara 2026 sampai 2027 itu sudah bisa dipakai jalan itu. Yang kedua, seperti apa yang disampaikan kepada Bapak dan tadi, kita musrembang ini memang kita meranking mana yang prioritas, yang mana yang paling urgent. Tapi kalau kita melihat visi kami ini, Bapak-Bapak tentu bisa memilah yang mana menjadi prioritas. 2026 ini perubahan sudah kami masuk menuju jalan Gatot Subroto menuju Canggu dan menuju terminal dan menuju World di Buana. Seperti yang saya katakan 17,7 km dengan anggaran mungkin sekitar bukan 3,4 triliun, mungkin 4,5 triliun. Ini kita akan kejar sekarang. Di perubahan 2026 kita mulai bergerak. Kita mulai bergerak untuk melakukan pembahasan lahan. Dengan harapan nanti 2027 kekurangan pembahasan lahan kita akan tambah anggaran di 2027 sekaligus biaya konstruksi untuk jalan Canggu, terminal Mui termasuk Bordibuan. Coba bayangkan kalau itu bisa terwujud 2028 nanti, karena akan dibangun 2027 dengan multi-years 2028 konstruksinya, berarti orang yang mau pergi ke Canggu dari Mui tidak perlu lewat Gerobokan. Orang yang mau dari Taban ke Canggu tidak perlu lewat Gerobokan. Artinya kemacetan yang terjadi di Gerobokan, bottleneck yang terjadi di Bringket, bottleneck yang ada di Lubuk itu akan bisa diminimais oleh pembangunan jalan Canggu, terminal Mui dan Bordibuan, termasuk nyambungnya ke Gatot Subroto. Ini yang kita lakukan. Bayangkan Bapak Ibu semua, kalau itu sudah jalan, jadi orang besok mau berdua tidak perlu lewat Sempidi lagi. Dia akan lewat Gatot Subroto Barat langsung ke barat, langsung ke kanan menuju terminal Mui dan langsung menuju Bordibuan. Begitu pula sebaliknya, orang mau ke Canggu dari Gatot Subroto dan dari Pasar, dari Gatot Subroto langsung menuju Canggu. Tidak mesti harus lewat Gerobokan. Yang selama ini terjadi dan yang selama ini menjadi bottleneck. Sehingga mohon maaf sekali, dalam politik lama-kelamaan akan semakin berkurang kemacetan. Kenapa? Karena ada jalan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Di samping itu juga Bapak Ibu semua, 2026 saya akan pembahasan, 2027 perubahan. Saya sudah kembali mengarah ke tempat lain. Rencana di Polres Badung ke timur, menuju Latu, menuju Semanu. Dan semua jalan itu dengan lebar 30 meter. Itu yang terakhir. Ini nanti untuk mengatasi kemacetan yang ada di Mampang. Dari sana nanti kita akan buat jalan Latu sehingga akan tembus dari pusat pemerintahan ini Astukalo bisa Abentase melintang dari Sempidi ke Abentase, dari Sempidi menuju Penarungan akan ketemu jalan itu menuju Latu, Agen Semano dan Cikarang menuju Amantako. Itu kita rancang semua jalan-jalan itu yang saya sampaikan tadi, lebarnya 30 meter. Saya ingin siapin orang di Agen Semano nanti dia benar-benar merasakan berada di jalan tol. Sehingga Ketua Komisi 3 DPRD kami dia merasakan dia tidak berada di Agen Semano, tapi dia merasakan ada di metropolitan. Itu yang kita bayangkan. Jadi ini yang kita lakukan. Nah setelah itu saya buat jalan di depan di sebelah utara pusat ini akan langsung tembus ke Sadili.
ketemu Sadik, menuju Sadik, dan menuju Darul Salam. Itu untuk periode kalau saya dapat wakil periode pertama jabatan saya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan dilaksanakan. Tetapi saya lihat tidak cukup untuk periode pertama, harus 2 periode kelihatannya ini. Karena saya banyak program yang saya ingin dorong ke depan. Kita ini baru bicara infrastruktur. Kenapa? Karena saya yakin sekali ketika ini semua terbangun, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Benda tadi, saya yakin akan terus meningkat. Kemiskinan akan semakin turun, ya kan? PDB kita akan terus semakin naik, indeks pembangunan manusia kita akan pasti semakin naik, apalagi pertumbuhan ekonomi kita pasti akan naik. Ini pasti akan naik, karena saya yakin ekonomi tidak akan bisa tumbuh tanpa dukungan infrastruktur. Itu jelas. Tidak mungkin ekonomi tumbuh tanpa dukungan infrastruktur. Oleh karena itulah maka kami fokus di sini. Bapak Kepala Bapeda dengan jajaran Bapeda jangan ego sektoral di sini. Jangan hanya yang mungkin masuk program Pak Kepala Bapeda, Pak Sekda selaku Bupati Manggarai yang mana kira-kira menjadi prioritas sesuai dengan visi misi yang kami sudah canangkan. Sehingga apa yang saya mimpikan mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas benar-benar bisa tampak dan jelas ada buktinya. Nah ini yang akan kita lakukan. Di samping isu kemacetan, Bapak Ibu semua tentu tahu bahwa isu yang melanda di luar negeri kita masalah banjir. Kita tidak menyangka banjir. Kita tidak pernah membayangkan Badung ini banjir kayak seperti kemarin. Air kertas sudah di depan mata sudah banjir. Kalau ini juga tidak disentuh, saya yakin pariwisata kita bisa dirusak. Saya yakin teman bisa lihat pelaku-pelaku pariwisata saat ini semua pasti dia senyum-senyum mendengar program infrastruktur jalan saya pasti dia senang. Pasti senang sekali karena ada satu keyakinan bahwa selama ini, mohon maaf, besok tahun itu ada keraguan karena kemacetan baru maksudnya itu bisa akan segera kita atasi. Itu bisa kita akan minimize ke depan ini. Nah sekarang masalah banjir 2026 saya mulai sudah sentuh nih Pak. Sentuh karena kemarin terus terang kita hanya baru bisa normalisasi. Karena kebetulan juga banjir ini, mohon maaf sekali, ini kalau kita bicara kewenangan itu bukan kewenangan kita sungai-sungai itu kewenangan balai ya, DWS. Tapi mau tidak mau masyarakat wisatawan, masyarakat siapapun tidak pernah tahu. Begitu ada banjir, Pak Bupati gimana nih Pak ada banjir? Dia harus orang mau tahu. Sehingga saya langsung beritakan Pak Sekda, Pak Kepala Bapeda untuk segera mengatasi. Bahwa Dinas Lingkungan saya kira sudah mulai bergerak sekarang ini. Mudah-mudahan 2026 masih ada ya. Dari beberapa yang kita sudah rancang, malam kita di hilir tadi tukar mati ya. Kita sudah menyiapkan pompa 8 pompa dengan kekuatan 30.000 liter per detik untuk mendorong air ke bawah, untuk mengatasi banjir. Seperti itu yang kita akan buat di Badung ini. Sehingga ini belum nampak, termasuk bagaimana di Dewi Sri, kita coba melebarkan di Central Pakil, kita sampai di tanah untuk melebarkan sungainya, sehingga biar langsung masuk ke tukar mati dan langsung ke hilir ke laut. Nah itu yang kita akan lakukan di Badung ini. Nah sehingga kalau isu banjir, sekarang masalah terakhir kita isu sampah. Ya ini sampahnya lagi luar biasa. Masalah sampahnya masuk langsung naik ke pidana lagi di misalnya. Makanya sekarang kita serius sekali masalah sampah ini. Dan ternyata memang pengaruh juga cukup besar terkait dengan masalah membangun pariwisata yang berkualitas ini. Jadi beberapa isu-isu strategis itu kalau kita tidak sentuh, mohon maaf, apa yang tertayang tadi itu tidak akan bisa kita pertahankan. Oleh karena itulah maka saya selaku Bupati bersama Pak Wakil Bupati tetap konsisten untuk mendorong ini. Walaupun kami fokus ke infrastruktur, tapi kami juga tetap memberikan ruang dalam bagaimana memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat Badung ini. Seperti kami beberapa program-program kami yang membantu masyarakat di Badung ini, bagaimana meringankan beban masyarakat di Badung. Termasuk bagaimana saling mendorong dari sektor pendidikan, kita dorong memberikan kalau selama ini SD, SMP diberikan gratis beasiswa, sekarang di Badung 2026 mulai SMA kita akan berikan beasiswa. Termasuk program ini kita berikan beasiswa di Badung. Saya nanti tidak mau nanti masyarakat Badung ini hanya menjadi penonton. Masyarakat Badung bangga dengan aset income yang dimiliki, aset yang dimiliki hanya untuk diolah, misalnya dikontrakkan, disewa, tapi dia tidak bekerja. Tapi bagaimana masyarakat Badung itu bisa mengoperate daripada aset yang dia miliki? Dengan cara apa? Jadi negara pendidikan.
Oleh karena itulah maka saya berikan ruang sekarang kepada masyarakat Badung dan perlu saya laporkan kepada Pak Kepala Badan juga bahwa beasiswa yang saya berikan ini bukan sekedar beasiswa, tapi kita berikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Artinya yang notabene yang kemampuan fiskalnya dia kemampuan 5 juta ke bawah. Tetapi yang menjadi prioritas adalah anak-anak petani. Anak-anak petani saya berikan insentif di sini. Kalau ada anak petani, kalau ada kesempatan dia sekolah, silakan maju ke proposal, maju ke permohonan kepada saya akan berikan sehingga dia bisa kuliah. Saya tidak mau nanti anak petani semua jadi petani nanti, tapi dia menjadi bisa menjadi orang hebat, CEO ke depan di sana, atau jadi apalah. Tidak semua orang selalu berpikir begitu jadi anak petani dia langsung berpikir gini, langsung kerja, jadi security, jadi objektif tidak. Tapi kita kuliahkan dia, kita berikan kesempatan. Saya yakin kalau seperti itu, saya yakin posisi petani dengan masyarakat biasa tentu akan semakin sama. Nah ini yang kita inginkan. Yang kedua adalah saya dukung juga program Pak Gubernur Pak Kepala Badan, yaitu program anak yang 4, nyoman kecil. Jadi barang siapa warga masyarakat Badung yang memiliki anak nyoman, apakah ajukan permohonan, pasti kita akan berikan beasiswa untuk kuliahnya. Nyoman kecil. Karena berdasarkan data, kalau tidak salah, kalau kita sandingkan dengan populasi masyarakat Bali ini, ternyata nama itu masih sekitar 4% ya. 4% ya Bapak Ibu. Kalau ini kita biarkan Bapak Ibu semua, kalau ini kita biarkan, mungkin dalam hitungan 25-30 tahun ini akan hilang. Sedangkan di satu sisi, kita di Bali, umumnya di Bali khususnya, hidup dari sektor pariwisata. Pariwisata kita lah pariwisata yang berbasis budaya. Budaya kita budaya yang berlapaskan agama ini. Bagaimana bisa budaya ini bisa eksis? Kita subjeknya tidak ada. Oleh karena itu pemikiran Pak Gubernur untuk tetap mendorong kita memiliki 4 anak itu cukup realistis dalam rangka menjaga keberlanjutan daripada budaya kita ini. Saya tidak mau nanti suatu saat nanti malah tidak ada yang mohon maaf yang akan menjaga budaya kita. Oleh karena itulah maka saya coba memberikan stimulus kepada masyarakat Badung yang mau memiliki anak sampai ke 4, nyoman gitu, kuliah saya tanggung gratis. Jadi seperti itu yang kita akan dapat di Bandung. Sehingga Pak Kepala Badan, tapi nyoman ketut ini, mohon ini dari istri pertama. Ini mohon maaf ya, ini ada WA masuk ke handphone saya. Ada WA, tapi saya akan sebutkan orangnya. Dia nanya ke saya, Pak Badi, apa maksudnya ini? Nah, dia kata sudah punya, kalau begitu, bagaimana kalau saya eksis lagi? Istri saya tuh mau, gitu ya. Jadi gimana kalau saya eksis lagi, kalau saya punya, kan nyambung 4. Nah, bisa. Dari istri pertama saya bilang. Artinya bahwa tidak diperkenankan ada istri kedua. Kecuali dalam keadaan terjepit. Kalau saya ngomong kayak begitu nanti kalau saya itu munafik sekali. Maka saya kecuali dalam keadaan terjepit. Saya pakai bupati. Pak Sekda. Ya lebih baik kita fair juga. Dan itu semua dalam keadaan terjepit. Nah saya kira itu yang kita sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih banyak untuk yang sudah hadir. Yang paling penting kita tidak hanya sekedar mohon ya. Muslim Bangladesh ini tidak hanya sekedar kita hanya mengumpulkan program-program yang kita lakukan, tapi kita lihat standar kita lagi visi pasti. Kemana arah kebijakan agar kita jangan sampai di Muhammad kami kita membawa untuk ke infrastruktur atau nanti betul banyak ke hibah itu kan tidak mungkin seperti itu. Kita fokus ke sini. Jadi nanti harapan kita nanti dalam waktu 5 tahun ini nampak tanpa. Dan saya yakin sekali kalau itu sudah kita bisa lakukan, pertumbuhan ekonomi DAD kita pada itu akan semakin tahun akan terus semakin meningkat. Semakin meningkat DAD kita ini itu akan semakin banyak kita bisa membantu masyarakat. Semakin banyak kita bisa berbuat untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat kita. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan
secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Oleh Bupati Badung. Mohon berkenan mendampingi Wakil Bupati Badung, Ketua DPRD Kabupaten Badung atau yang mewakili, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Kepala Bapeda Provinsi Badung, dan Kepala Bapeda Kabupaten Badung. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dengan tanda pemukulan gong oleh Bupati Badung, maka Musrenbang RKPD tahun 2027 resmi dibuka. Terima kasih, kami silahkan.